Nanti kita ngerti ada nafas Allah di sini gitu. Nanti kita pahami ke situ. Saat kita berulas asih, kita lagi ada di state itu gitu. Katakanlah ngomongin Indonesia aja ya. Indonesia lagi ada di kolektif vibrasi-vibrasi level low gitu kira-kira. Tapi dalam situasi hidup, kita masih bisa memilih untuk nggak di situ nggak kira-kira? Bisa, tapi ekstra. Kenapa? Karena kebanyakannya lagi dimarah, lagi benci, caci, maki. Kita harus jadi penonton, oh ekstra banget. Maka saat kita hanya terhubung di saat ini, pikiran apapun yang mampir, jadilah langit. Dan tugas langit hanya menyaksikan. Nanti ngerti, sholat itu artinya terhubung. Terhubung kemana sih? Terhubung ke saat ini. Seperti biasa, kita sesi siang ini jeda sesaat gitu ya, untuk nggak terlalu hektik dengan gejolak-gejolak pikiran, pekerjaan. Jadi kita siang hari ini mari mengizinkan dirinya untuk mau istirahat. Jadi sebenarnya ini adalah sesi istirahat jiwa kita, sesi istirahat batin kita, yang mungkin kita perlu istirahat dalam kesadaran, karena mungkin waktu jam makan siang atau istirahat justru sibuk sama makan, sama tetap berhandphone ria lah, bersosial media ria gitu. Tetapi saya rasa kita beneran perlu istirahat yang diizinkan dan disadari gitu. Dan meskipun ini kita sama-sama belajar, tapi boleh mengizinkan jiwanya untuk tenang, rileks, dan istirahat gitu. Setuju teman-teman? Setuju ya? Dan mukanya nggak boleh tegang-tegang gini ya, kan ini kan bukan mau UTS ya, bukan mau ujian. Jadi siang hari ini kita akan kita akan mendalami lagi di situasi yang sedang terjadi kekinian. Justru apa yang kita pelajari ya teman-teman, ini saatnya kita praktek sih sebenarnya. Gitu ya, apa yang kita udah pelajari tentang level kesadaran, tentang apa, nah di situasi-situasi ini mungkin saat yang tepat banget untuk kita mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan yang kita udah tahu gitu. Karena pengetahuan yang tidak dilatih dan tidak dipraktekkan kan nggak akan berfungsi gitu. Nah, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk kita beneran utuh hadir di sini saat ini gitu ya, supaya kita tidak terlalu melekat kepada masa depan dan masa lalu, dan kita lebih rileks, lebih tenang, lebih santai. Mungkin kita hening sejenak untuk hanya tidak mengapa-ngapa, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja, memejamkan mata sejenak, hanya untuk menyaksikan nafas, hanya untuk menikmati saat ini di sini dan mensyukuri paling sederhana bahwa berterima kasih bahwa aku masih bernafas saat ini. Kita hening sejenak. Al-Fatihah. Auzubillah. Selesai, terima kasih. Supaya kita semangat, kita boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Makasih. Oke, mungkin sesi hari ini kita akan review agak lebih mendalam sedikit ya dari apa yang pernah kita bahas, supaya mungkin akan relate dengan situasi kekinian. Dan saya rasa kita nggak pernah bisa juga untuk membuat diri kita lebih tenang, lebih rileks, selain kita yang membuat diri kita lebih tenang dan lebih rileks gitu. Oke. Teman-teman, saya mau bagi dua dulu ya, supaya nanti kita akan lebih mendalami. Jadi selalu ada begini nih. Ada yang namanya hidup, dan ada yang namanya situasi hidup. Oke, jadi ada hidup, dan ada situasi hidup. Nah, kadang kita tuh suka lupa, kita ini adalah hidup, tapi terlalu sibuk dengan situasi hidupnya gitu. Jadi kita lupa bahwa kita ini adalah sang hidup yang terlalu sibuk dengan situasi hidup. Akhir-akhir ini ada yang lupa lagi hidup nggak kira-kira? Lupa lagi hidup.
Ya, kenapa saya nanya gitu? Nanti saya jelasin lebih dalam gitu ya. Banyak sekali orang hari ini yang lupa terhadap hidup karena dia sibuk berputar-putar di situasi hidup gitu. Ya, jadi saya kasih analogi begini, teman-teman. Hidup itu biasanya dikasih lawan katanya itu adalah mati gitu. Gitu ya. Makanya ada hidup, ada mati. Orang masih berpikir bahwa mati itu kalau hidupnya udah selesai dan udah dikubur, itu mah udah jelas mati aja udah. Makanya saya selalu ngasih analogi gini. Ada orang yang usianya 90 tahun, baru mati dikubur 90 tahun, tapi dia udah lama mati dari umur sekitar 60 tahun atau 50 tahun gitu. Jadi dia hidupnya cuma 40 tahun, 50 tahun, sisa ke 90 tahunnya dia nggak hidup dalam tanda petik. Kenapa? Karena dia boleh jadi dalam keadaan mati, entah itu mati rasa, entah itu mati empati, entah itu apapun itu, tapi dia terlalu sibuk dengan yang namanya situasi hidup. Oke ya, jadi teman-teman nanti kita akan ngerti bahwa mati itu nggak harus nunggu nanti, jangan-jangan setiap hari kita mengalami kematian hidup gitu. Kita tidak mensyukuri hidup, kita tidak merayakan hidup, karena kita terlalu sibuk dengan situasi hidup. Makanya ciri-ciri orang yang mati itu, dia nggak hidup di sini saat ini. Dia hanya hidup di masa depan, dan dia hidup di masa lalu. Dan nanti kita akan ngerti semua urusan di jiwa kita yang membuat menderita itu adalah kita menolak apa yang terjadi saat ini. Sekarang begini, nggak mau begini, pengennya begitu. Sekarang A, pengennya B. Sekarang C, pengennya D. Jadi hari ini banyak orang yang sering kabur dari saat ini. Selalu menginginkan, selalu kalau terjadi, selalu kalau di situ diulang-ulang. Jadi sibuknya ada di dalam situasi hidup. Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi gampangannya, saat ada di situasi hidup, jangan-jangan kita lagi mati. Kenapa? Karena waktu kita di situasi hidup yang mengontrol dan memengaruhi kita. Teman-teman kalau disadari, dalam beberapa keputusan di minggu-minggu ini, sadari deh, keputusan itu apakah beneran keputusanku, atau gara-gara orang ngomong gitu, aku jadi begini, gara-gara mereka gitu, aku jadi begini, gara-gara mereka begini, aku jadi melakukan ini, yang jangan-jangan keputusan-keputusan harian kita bukan datang dari hidup, tapi datang dari situasi hidup. Akhirnya banyak orang yang tidak nyaman dengan kekiniannya, dengan hidupnya, karena kenapa? Lagi-lagi, sekali lagi, sibuk dalam kondisi situasi hidup. Saya sebut ini, yang sering kita pernah bahas, ini namanya drama aja. Jadi ada hidup, ada drama hidup. Kira-kira teman-teman setiap hari banyak hidupnya atau banyak drama hidupnya yang mana? Hah? Lebih banyak hidup atau lebih banyak drama hidupnya? Lebih banyak drama ya, jangan-jangan ya. Oke, jadi memang teman-teman di sini aktor dan aktris handal berarti ya. Bagus, sering banget main drama gitu ini. Karena begitu kita bangun pagi yang dikasih makan drama hidupnya, maka drama hidup ini yang akan bangkit dalam keseharian gitu. Ya, jadi ingat-ingat, kita ini sang hidup, yang kita ini kadang-kadang lupa bahwa kita ini hanya hidup, tapi kita sibuk dengan drama hidup. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah situasi hidup. Sekarang saya tanya. Demo kemarin itu situasi hidup nggak kira-kira? Oke. Memengaruhi kita langsung nggak? Langsung memengaruhi ke, ya mungkin kalau yang nggak ikut demo, nggak kenapa, memengaruhi langsung ke kita nggak kira-kira? Nggak. Tapi si demo ini seakan-akan terjadi di dalam diri kita karena si demo ini yang menjadi situasi hidup masuk ke ranah yang namanya psikologis yang disebut jiwa. Betul nggak? Sehingga aku nggak ikut demo, aku cuma nonton di sosial media, dengar-dengar kabar-kabar, jadi ikut takut. Betul nggak? Jadi takut, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Ketakutan itu datangnya dari mana berarti? Hah? Ayo. Iya, sekarang saya tanya, kita langsung turun ke jalanan nggak? Dapat impact langsung nggak? Tapi ketakutan nggak?
Berarti ketakutan yang terjadi adalah ketakutan psikologis yang tidak benar-benar nyata. Betul nggak? Betul ya? Nggak benar-benar nyata. Jadi kalau kita bicara, Seneca itu bilang 99% ketakutan dalam hidup itu adalah ilusi yang kamu anggap ada. Yang kamu anggap hadir, yang kamu anggap kamu lagi ada di situ gitu. Nah, semua akar dari ketakutan-ketakutan ini di dalam jiwa, ingat, kita selalu punya satu yang namanya pikiran, dua perasaan, dan tiga adalah emosi. Sehingga ketika si pikiran, perasaan, emosi yang disebut jiwa ini ada di dalam drama, maka pikiran, perasaan, emosi lagi dalam keadaan ilusi gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, pikiran, perasaan, emosi akan memengaruhi tubuh. Makanya penyakit tubuh itu datang dari jiwa yang nggak stabil. Jadi teman-teman, kalau tubuhnya udah mulai kerasa sakit, berarti jiwanya udah lama ngasih sinyal ada sesuatu yang nggak baik gitu. Jadi kalau tubuh kita ngerasa fisikalnya mulai sakit, itu di dalam ininya, wah udah banyak, udah. Jadi di sini tuh ada nanti rentan terjadi yang namanya gejolak gitu. Jelas ya? Maka penyakit fisik itu rata-rata datang dari psikosomatis, datang dari jiwa, datang dari pikiran, perasaan, dan emosi. Berarti pikiran kita bisa membuat kita sakit nggak? Bisa. Ada yang merasakan begitu nggak? Diam-diam gini ini. Nah, kayak beneran sakit gitu, beneran. Betul ya? Karena teman-teman jangan lupa ya, tubuh kita ini, dia nggak ngaruh mau dengar suara, mau dengar kata-kata, dia cuman mendapatkan respon dari jiwa kita. Nanti kita jelasin lebih dalam lagi. Jadi, jangan lupa, semua potensi diri kita antara badan, emosi, perasaan, pikiran tiap detik ngobrol di dalam ini. Mereka semuanya berinteraksi gitu. Nah cuman karena kita nggak ngeh sama interaksinya, boro-boro interaksi ke dalam, sibuknya kemana? Kesana, 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 kesana. Jadi yang interaksi di dalam ini kan sering banget kita nggak ngeh gitu. Sip ya? Makanya kenapa orang yang tidak dalam tanda petik mengenal dirinya, jiwanya, atau dalam bahasa Quran disebut nafsnya, dia akan sulit untuk bisa menikmati hidup gitu. Contoh nggak usah jauh-jauh aja. Misalnya, ketika kita ada pikiran, perasaan, dan emosi, semua hal ini sangat memengaruhi tubuh ini. Jadi sekarang saya tanya, kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat nggak? Berarti sehat, tenang, damai, semua berawal dari mana? Dari sini nih. Betul? Semua berawal dari yang namanya pikiran. Maka kalau pikiran tidak kita kuasai, kita nggak ngerti bagaimana mekanismenya, maka kita akan terombang-ambing oleh pikiran gitu. Sampai sini oke? Oke, kita belajar dulu tentang pikiran. Sekarang saya tanya, teman-teman suka banyak pikiran nggak? Hah? Banyak pikiran? Hah? Ya. Sekarang saya tanya, per detik ini, bisa nggak teman-teman mikirin dua hal sekaligus? Ayo, sekarang. Bisa? Loh, tadi katanya banyak, gimana? Ganti-ganti. Ganti? Berarti kalau ganti-ganti banyak nggak? Satu. Ayo, pikiran itu datangnya banyak brug atau satu. Yang mana? Karena kita nggak bisa mikirin dua hal sekaligus di detik ini, benar nggak? Coba dicoba dulu sekarang, sekali lagi. Bisa nggak? Pertanyaan saya, siapa yang baru ngeh kita nggak bisa memikirkan dua hal sekaligus di dalam satu waktu? Ada yang baru ngeh nggak? Baru ngeh ya? Ya, udah berapa lama punya pikiran? Betul nggak? Berarti jangan-jangan
betapa kita nggak peduli sama diri kita, sama yang paling deket pikiran aja jangan-jangan nggak kenal gitu. Gitu ya. Kita tuh dikasih pikiran sama Tuhan, sama Allah, sama semesta, tapi jangan-jangan nggak tahu cara makainya gitu. Kita tuh dikasih perasaan, dikasih emosi, tapi nggak tahu cara makainya, termasuk tubuh. Nah makanya kita pembelajaran setiap awal bulan ini, kita lagi belajar untuk mengenali diri supaya cara makainya tahu gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Sip? Jadi pikiran banyak nggak? Hah? Satu. Tapi berubah? Betul? Oke. Berarti kalau pikiran berubah-berubah, pikiran selalu datang ke kita, itu seperti ini. Satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran. Betul? Jadi dia nggak bisa datang langsung gini nih. Semua 10 pikiran dalam satu waktu, nggak bisa. Berarti pertanyaan saya, kalau pikiran datang setiap satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, satu pikiran, ini selalu berubah-ubah nggak? Selalu berubah-ubah nggak? Ya, berarti kalau selalu berubah-ubah, ingat rumus dasar kita, sesuatu yang berubah itu bukan aku. Sesuatu yang berubah itu bukan diriku yang sejati. Sesuatu yang berubah itu adalah tamu yang pasti itu bukan aku yang sejati. Jadi pertanyaannya, pikiran itu aku bukan? Ayo. Hah? Makanya kalau ada pikiran kan ada kata gini, pikiranku. Betul? Berarti setiap ada satu pikiran, ini aku bukan? Misalnya gini, lagi mikir ada pikiran A, B, C, D, E, F. Si A ini aku bukan? Bukan. Si B ini aku bukan? Bukan. Si C ini aku bukan? Bukan. Tapi ini semua pikiranku. Itu banyak pikiran. Nggak banyak. Ulangi dulu. Gini ya. Pelan-pelan ya. Teman-teman, once kita nanti paham ini, dan nanti dilatih, kita akan bebas dari ketakutan dan kecemasan kapanpun kita mau. Pertanyaan saya, kita mau dikontrol oleh kecemasan atau kita yang mengontrol kecemasan? Mana yang kita mau? Mengontrol. Tapi selama ini kita kenapa? Karena kita nggak tahu kendalinya di mana. Nggak tahu cara makainya gimana gitu. Oke? Oke ya? Dah, kita ulang. Ini si pikiran-pikiran ini setiap detik mampir nggak? Mampir nggak? Oke, supaya gampang, A, B, C, D, E, F kita sebut awan. Tapi di atas awan ini ada langit. Si aku ini anggap sebagai langit, si pikiran ini adalah awan. Awan sama dengan langit nggak? Enggak. Tapi langit bisa ketutup, nggak kelihatan karena tertutup oleh. Tapi ketika awannya tebal, langitnya nggak kelihatan, bukan berarti langitnya nggak ada. Cuman nggak kelihatan. Sampai sini oke? Sip ya? Nah sekarang saya tanya, ketenangan itu ada pada pikiran atau ada pada aku? Hah? Ketenangan itu ada pada pikiran, ada yang selalu berubah-ubah, ada yang selalu berganti-ganti, atau kepada sesuatu yang tidak pernah terganti? Di sini. Di aku. Maka kalau kita semua masuk ke aku, nah saya kasih bahasa gampang aja. Aku inilah yang kita sebut kesadaran. Sampai sini oke? Oke? Paham? Ulang ya, sekali lagi ya. Berarti kalau si kesadaran ini langit atau awan? Langit. Selalu ada nggak? Selalu diem, selalu hadir nggak dia? Berubah-ubah nggak? Nggak. Inilah aku yang sejati. Jelas ya? Nah, jadi saya mau jelasin dulu mekanismenya. Jadi, setiap detik, apa yang terjadi? Kesadaran sedang menyaksikan pikiran. Karena si pikiran ini bisa berubah. Contoh,
Kalau teman-teman misalnya, ini ada takut. Pertanyaan, takut itu kesadaran bukan? Bukan. Itu pikiran. Sekarang saya tanya, kalau lagi ada di takut di pikiran, apa yang perlu kita lakukan? Kembali ke sadar. Karena takut itu tamu. Sampai sini oke? Berarti kalau tamunya datang ke rumah, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kira-kira pulang sendiri nggak? Iya, udah tamunya takut, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kamar, suruh nginep lagi. Enak. Jadi si takut betah nggak? Jadi tiap detik ketakutan. Kenapa? Tamu takut kita layanin dengan baik gitu. Kita pelihara. Sampai sini oke? Berarti kalau B sedih. Sedih, tamu bukan? Tamu. Berarti kalau teman-teman lagi sedih, ingat, sedih lagi bertamu. Supaya nggak sedih gimana caranya? Iya, diusir sih. Ya oke. Kalau diusir biasanya dia balik lagi. Nah. Dan saat kita sedih, takut, bete, kesel, benci, iri, emosi-emosi yang negatif, rata-rata kita pengen menutup-nutupi. Benar nggak? Karena kita nggak suka perasaannya, nggak suka rasanya. Tapi dengan menutupi, dengan pura-pura nggak ada, dia jadi nginep di sini. Lama. Sampai sini oke dulu? Oke? Ini terjadi tiap detik dalam hidup nggak? Oke. Berarti kalau lagi, sorry ya. Berarti kalau ngomongin takut, sedih, benci, iri, dengki, dan lain-lain, itu aku bukan? Bukan. Ingat baik-baik, aku ini selalu bahagia. Alamiah kita sebagai manusia, si aku sang kesadaran, itu selalu bahagia. Jadi sekarang saya tanya, bahagia itu dicari atau ditemukan? Kan kalau dicari keluar. Kalau ditemukan ke dalam. Berarti sebenarnya kita udah bahagia belum? Udah. Tapi ketutup sama awan. Jadi si bahagianya burem gitu. Terus nyari, mana bahagia? Mana bahagia? Maka saat kita mencari bahagia karena A, karena B, karena C, kadang-kadang kita lupa mana bahagia, mana senang. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Gini. Ulang ya, sekali lagi ya. Ada pikiran, ada kesadaran. Diri kita yang sejati si pikiran atau kesadaran? Berarti pikiran ini alat, berarti pikiran ini program. Betul? Berarti kita menggunakan pikiran, bukan digunakan oleh pikiran. Makanya saya ulang-ulang, teman-teman ini sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Sebenarnya banyak pikiran juga kan nggak ada, cuman istilahnya sekarang kan banyak Berarti kalau teman-teman sekarang hanya loncat ke A, ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ini semua cuman lagi bertamu, kita terjebak di pikiran nggak kira-kira? Satu-satunya cara untuk kembali bahagia, lepaskan dirimu dari pikiran, kembalilah ke langit. Ah, nanti habis ini caranya, tenang. Nah, tapi ngerti dulu ini. Ingatlah ya, dalam bahasa Quran, langit itu namanya artinya ruhani. Bumi itu materi. Makanya kalau Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, itu bukan langit atmosfer, stratosfer. Bukan. Dia lagi menuju ke puncak kesadaran. Jadi harus bisa mengendalikan pikiran. Berarti harus bisa mengendalikan pikiran. Tapi selama ini kita mengendalikan atau dikendalikan? Nah, gitu. Selama ini kita lebih sering jadi pikiran atau lebih sering jadi kesadaran? Jadi pikiran, dan nggak sadar bahwa begitu lewat, muter terus di sini. Apalagi si tamu yang datangnya adalah tamu yang benar-benar karib banget gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke, saya kasih analogi berikutnya. Teman-teman main sosial media kan? Oke, sekarang saya tanya. Sosial media, begitu kita scroll TikTok, TikTok akan menyuguhkan algoritma sesuatu yang kita suka. Betul nggak? Benar nggak? Sok teman-teman nulis panci, udah seminggu. Iklan panci aja datang ke situ. Betul?
Nah sekarang saya tanya, begitu scroll, panci A, panci B, panci C, semua scroll, begitu ada yang menarik, diam, fokus, klik. Begitu nggak kira-kira? Begitu saking sukanya, akhirnya di follow. Di follow dulu, anggap aja begitu. Nah, maksud saya, entah itu takut, sedih, benci, iri, dengki, marah, dan lain-lain, ini adalah channel-channel yang kapanpun bisa kita lepaskan kalau kita sadar, kembali kepada kesadaran. Cuman sayangnya, setiap tamu datang, kita login sama si tamu itu. Oke nggak? Contoh nih, begitu takut datang, kalau login masuk nggak ke situ? Masuk. Tapi kita bisa nggak login? Bisa. Hanya scroll aja udah. Nah yang bahaya teman-teman, sorry ya. Semua ini sama takut misalnya, bukan hanya login, tapi subscribe itu yang bahaya. Subscribe otomatis gitu. Betul nggak? Berarti cara yang paling sederhana sekarang untuk melepaskan rasa takut adalah unsubscribe. Udah jangan langganan takut, jangan. Sampai sini oke? Sampai sini paham? Mekanismenya bisa dimengerti? Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Berarti kalau saya bilang banyak pikiran, bukan pikiran yang banyak. Tapi kesadaranku yang berselancar di pikiran yang berurutan ini, sebentar ada di sini, 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 dan kita terombang-ambing di semua awan. Sampai sini oke? Nah, rumusnya, kemana kesadaranmu pergi, energi mengalir ke situ. Jadi anggap nih ya, A, B, C, D, E, F ini tanaman. Kalau kita sering banget ke A, misalnya ini adalah melon, ini semangka, ini pisang dan lain-lain. Kalau si melon tiap hari dikasih air, tumbuh nggak melon? Kenapa? Karena atensiku ada di situ. Sampai sini oke? Berarti kalau teman-teman atensinya di ketakutan terus, dikhawatir terus, ketakutan terus, di dalam dirinya kekhawatiran dan ketakutan tumbuh subur nggak kira-kira? Iya. Karena kenapa? Setiap kesadaran itu mampir ke semua apapun konteks yang namanya kamar-kamar ini, saya sebut kamar, tanpa sadar kita lagi memberikan pupuk kepada itu. Maka tanpa sadar juga kita jadi selalu ketakutan karena kenapa? Nggak sadar tiap hari dikasih pupuk gitu. Jadi apa-apa dikit takut. Apa-apa dikit takut. Kenapa? Karena di dalam diri kita yang tumbuh suburnya ketakutan gitu. Kecemasan. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti apapun yang si kesadaran sering mampir ke ruangan A, B, C, D, E, F, itulah adalah ruangan-ruangan yang pasti akan tumbuh gitu intinya. Dapat teman-teman? Sip ya? Oke. Ini kayak gini sekarang gitu misalnya. Maaf ya, ini muka-mukanya kayak sok-sokan merhatiin saya, kan di kamarnya belum tentu ya. Kesadarannya ada di tempat kerjaan lah, di Shopee lah, di TikTok, nggak tahu gitu. Mungkin kalau ini disebut kamar G nih, ini disebut kamar belajar. Tadi tuh si kesadarannya mampir ke belajar, balik ke sini, belajar, balik ke sini, belajar, balik ke sini. Jadi mau belajar 1 jam, nyampenya cuma 2 menit gitu. Kenapa? Karena di kamar belajarnya nggak lama. Karena setiap apapun yang paling sering dia akan narik lagi. Gitu nggak kira-kira? Artinya dia nggak fokus di kamar belajar? Artinya tidak fokus di kamar belajar. Kenapa? Karena kamar belajarnya jarang dikasih pupuk masalahnya. Nggak tumbuh gitu. Sampai sini oke? Nah, ada di satu kamar dalam waktu yang lama, itulah dalam bahasa Quran disebut khusyuk. Sok nih ya, kita trial nih. Saya lagi ngomong, kesadaran pindah-pindah kamar nggak tanpa sadar? Iya. Susah nggak merhatiin saya ngomong? Susah, karena jarang melatih fokus. Betul nggak?
Berarti sekarang saya tanya, semakin kemampuan fokus kita tinggi, khusyuk kita tinggi, kita akan punya kekuatan untuk tidak banyak ada di kamar yang kita nggak mau. Kenapa? Saya mending milih di kamar yang saya mau aja sih, gitu. Makanya di tradisi Islam, tiap hari 5 kali dilatih suruh fokus. Tapi justru di tempat latihan fokus, Allahu Akbar, blas, langsung nih. Nggak khusyuk justru. Rokaat lupa, bacaan lupa, bener nggak Bu? Yang diingat masakan, utang, oh udah. Nanti makan apa ya? Bener nggak kira-kira? Berarti kita memang kecanduan terlatih untuk tidak fokus. Jadi teman-teman, nomor 1, kalau kita pengen keluar dari kamar ketakutan, belajarlah fokus khusyuk. Sok ya, kita mulai latih nih. Begitu teman-teman sekarang mulai kesadarannya ke kamar bukan belajar, ayo tarik lagi. Ini sekarang lagi mikirin mantan lah, lagi mikirin cicilan lah. Itu kamar kita kan banyak banget nih. Begitu sih kesadaran tiba-tiba kegeser ke sini, zet, belajar. Ke sini, balik lagi. Makanya tiap sholat selalu ngomong, ihdina sirotol mustaqim. Kembalikanlah ke jalan fokus titik tengah itu gitu. Sampai sini oke? Dapat? Bisa dipahami? Berarti maaf nih ya, nih satu lagi nih. Sebelum nanti kita dalamin sedikit lagi. Kalau teman-teman lagi sedih, apa yang sedang terjadi? Kesadaranku lagi ada di kamar sedih. Jadi pikiran itu sifatnya kayak kamar di hotel dan kamarnya banyak banget nih. Kamar sedih, takut, benci, iri, dengki, senang, TikTok, Instagram, kerja, ina itu. Udah dah, pokoknya di dalam diri kita tuh kamarnya banyak banget. Nah, ada titik tengah inilah, nanti titik di mana tenang, damai, bahagia di situ. Inilah si diri sejati ada di tengah. Sampai sini oke? Nah, kita latihan nanti mulai sekarang. Kalau lagi bete, langsung gini. Aku menyadari bete. Bete bukan aku. Dah, ini lagi mampir ke kamar bete nih. Marah. Aku menyadari marah. Kesadaran lagi ada di kamar marah. Paham? Sekarang saya tanya. Kalau lagi marah, kesadarannya lagi ada di kamar marah, dan pengen balik lagi ke tengah tenang, damai, dan bahagia, tinggal keluar kamar, bisa nggak sebenarnya? Bisa, cuman tidak terlatih. Nah, saya ulang ya. Jadi sebenarnya banyak pikiran, atau kesadarannya terlalu cepat pindah di antara kamar. Mana yang terjadi sebenarnya? Kesadarannya yang gitu. Jadi ininya multitasking banget gitu. Lagi ngerjain ini, mikir di sini, lagi di sini, mikir di sini, lagi mikir di sini, mikir di sini. Udah aja. Karena kenapa? Kita terlalu banyak distraksi. Contoh nih, saya ulang-ulang contoh ini. Cetek, mau ngemail. Dah. Langsung ke kamar email nggak? Dah, begitu ini. Ting. Notifikasi TikTok datang. Bisa pindah nggak waktu mencet? Pindah ke kamar TikTok. Seru. Scroll. Ting. Notifikasi WhatsApp. Pindah ke sini. Oke? Habis gitu baca seru, ada WhatsApp grup lah, apa dan lain-lain. Udah. Ting. Instagram. Setelah 30-40 menit, tadi mau ngapain ya? Pernah gitu nggak? Iya. Nah. Bener nggak? Jadi di sini 5 menit, kita wasting time sekitar 50 atau 1 jam, gara-gara kesadarannya pindah-pindah terus gitu. Ini kayaknya waktunya keluar ya, Bel pulang ya. Istirahat. Pindah kamar. Bentar ya, kita nunggu dulu ya. Kita ke kamar Bel dulu. Nikmati Bel. Oke.
Nah. Oke, ini kalau jam 12 PR juga ya. Teman-teman sampai sini dapat nggak? Dapat nggak? Sekarang saya tanya, kalau kita bisa menguasai kesadaran pengen di kamar mana, hidup sesuai dengan maunya kita nggak kira-kira? Iya. Begitu ngelihat orang nyebelin banget, kamarnya belit balik, udah selesai. Begitu ngelihat begini, oh oke, lewat, balik lagi ke tengah. Begitu gini, balik lagi ke tengah. Nah berarti semakin tinggi distraksi, semakin kesadaran bakal banyak goyang-goyang. Betul nggak? Makanya sekali lagi tiap hari kita dilatih. Nanti jam 3:30, jam 4-an, Allahu Akbar, that's it. Lepasin kamar kerja, lepasin kamar. Saya mau masuk kamar Tuhan aja deh di tengah-tengah gitu. Ini disebut jalur sirot namanya. Tenang, damai, bahagia. Makanya kita disuruh khusyuk. Untuk apa? Lepasin kamar. Kenapa? Karena saat kita ada di sini, nggak usah lama-lama lah. Tapi kita stay di kamar tengah, dalam satuan waktu yang terlatih, aman aja udah. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, kebanyakan kira-kira kesadaran yang mengontrol masuk kamar mana atau kamar yang mengontrol kesadaran untuk masuk? Kamarnya yang mengontrol. Nah teman-teman maaf ya, kamar yang paling sering kita datengin, dia punya magnet nanti. Narik aja udah. Dan itu biasanya dilakukan tanpa sadar. Berarti kalau dilakukan tanpa sadar, kita nggak ngeh kita lagi ada di kamar marah. Kita nggak ngeh lagi ada di kamar bete, julid, ngegosip, terserah deh. Apapun kamarnya, aku nggak sadar aku lagi ada di kamar itu gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Ini lagi di kamar mana nih saat ini nih? Kerasa nggak? Si kesadarannya dibelok-belokin ke kamar mana-mana. Kerasa nggak? Nah itu udah bagus lah. Aduh gini, aduh gini, aduh gitu, aduh gitu. Nah mulai disadari nih, oh ternyata dalam satuan, teman-teman kebayang nggak kalau dalam 1 menit pindah 100 kamar, energinya kira-kira banyak nggak kebuang? Nah gitu. Itu istilah yang sekarang kalau disebut banyak pikiran. Jadi dalam satuan waktu, kalau kamarnya banyak berubah-berubah, itu pasti energinya banyak bocor gitu. Dan menurut penelitian, maaf ya, manusia modern cuman bisa fokus rata-rata 8 detik. So hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Pasti tangan udah pengen buka WhatsApp lah, pengen ini, pengen ngeliat sini, pengen gini. Pokoknya nggak mau diem aja. 8 detik penelitiannya. Ikan mas koki 9 detik lebih hebat dari kita 1 detik. Nah, jadi dia bisa baru belok gitu. Sampai sini dapat? Oke ya? Berarti pertanyaan saya, kita bisa nggak mengontrol aku kesadarannya mau di kamar manapun? Bisa nggak sebenarnya? Nah, gitu. Jadi nanti begitu ngelihat ketakutan, kecemasan, oke sadar, aku lagi cukup, balik ke tengah. Salam, balik ke center. Balik ke titik tengah, dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Paham ya? Nah, setiap kamar, apapun ya, ingat, dia menyimpan memori, dan setiap memori pasti ada emosi, pasti. Jadi saat masuk ke kamar tertentu, ingat memori tertentu, itu tubuh langsung ngerasain emosi saat itu. Kenapa? Karena semua ini terkoneksi. Padahal saat itu udah nggak pernah ada. Sampai sini oke? Nah, jadi ini 1 ya. Nanti kita latih abis ini. Sekarang yang kedua. Teman-teman, step 1 oke? Paham ya? Jadi sekarang kalau ada apa-apa begitu marah, aku lagi di kamar marah. Habis gitu marah lagi mah nggak apa-apa juga, udah sok aja.
Tapi yang penting sadar dulu, oh ini lagi di kamar marah nih. Kesel, oh lagi di kamar kesel nih. Bete, oh lagi di kamar bete nih. Abis gitu mau bete, mau kesel, terserah. Tapi at least sadar aku lagi di kamar tertentu, itu udah bagus banget. Ya. Karena kalau sadar, akan ada kesadaran berikutnya, aku nggak mau di sini gitu. Karena tahu diulang-ulang, menggunakan cara kesel bete juga nggak nyelesain apa-apa sih gitu. Akhirnya maaf ya, orang yang nggak belajar ini, kecanduan menderita akhirnya. Jadi kalau sehari nggak bete tuh dicari, kok belum bete hari ini ya gitu loh. Ya kok belum marah sih hari ini gitu. Ingat, semua emosi direcord di tubuh kita. Contoh nih ya, kita kasih contoh sederhana. Misalkan kita selalu mengulangi hal-hal yang sama dalam setiap hari dalam satuan waktu, jadi memori. 98% ada di situasi hidup, kita nggak sadar ngerjainnya. Bangun tidur mencet tombol alarm dengan jari yang sama, rutinnya sama, masuk ke kamar mandi, mandinya sama semua, itu semua udah nggak ada kesadaran di situ. Mungkin pas nyari baju sadar bentar, udah aja. Ini kan detik ini teman-teman nggak sadar lagi pakai baju, bener nggak? Yang pakai kacamata nggak sadar pakai kacamata, karena udah nempel, udah default. Betul nggak? Oke, berarti pertanyaannya, setiap kita semakin otomatis, semakin kesadarannya off. Semakin kita dikuasai. Ini kalau ada yang pulang kantor misalnya, keputusan untuk pulang itu sadar, tapi setelah keputusan pulang ngambil tas apa semua, nyampe rumah nggak sadar aja udah. Naik motor, zerang, udah sambil bisa gini, sambil gini, apa udah nggak sadar semua tiba-tiba di rumah aja. Si dia yang nyetir waktu jalan dari kantor ke rumah, siapa yang nyetir coba? Ini nih. Jadi nanti kita akan ngerti betapa keseharian kita, maaf ya, kita lebih banyak matinya daripada itu. Makanya nanti kita akan pahami juga bahwa hidup mati itu bukan urusan tanah kusir dikubur, bukan. Tapi hidup nggak kesadaranmu atau mati nggak kesadaranmu gitu intinya. Sampai sini dapat teman-teman? Oke ya. Nah, yang kedua, pikiran nih. Satu-satunya spesies di semesta raya ini yang bermasalah dengan pikirannya itu cuma manusia. Gak pernah ngelihat kucing lagi gini, aduh dulu ya inget, ya nggak ada. Kucing mah nggak tahu kapan dulu, kapan masa depan, nggak tahu. Pohon itu nggak pernah khawatir masa depan, udah aja. Selain manusia, kalau ditanya kapan hidup selalu sekarang, di sini, saat ini. Kenapa? Dia nggak punya kemampuan untuk ke masa depan dan ke masa lalu gitu. Jelas ya? Maka alamiahnya pikiran, dia selalu mau ke masa lalu yang namanya past, dia selalu ke masa depan yang namanya future. Depan belakang. Dan pikiran paling gak betah di sini. Paling gak betah. Jadi teman-teman kalau disuruh diam, nggak ngapa-ngapain, santai, relax, udah pasti gelisah aja. Aduh, gitu tuh. Karena kenapa? Masa depan menarik, masa belakang, masa lalu menarik gitu. Menarik itu dalam artian menggeser si kesadaran. Oke? Sekarang saya nanya, kemarin tuh ada nggak? Besok tuh ada nggak? Kemarin dan besok itu kaitannya sama waktu psikologi, bukan keadaan sejati. Nanti ini. Jadi ini tahapan ilusi, ini juga tahapan ilusi. Nah maaf ya teman-teman ya, saat di masa lalu kita lagi mati, saat di masa depan kita lagi mati. Hidup itu cuma di sini sekarang saat ini. Dan saat kita nggak nerima saat ini, berarti kalau nggak lagi ke masa depan, ke masa lalu gitu. Jelas sekarang lagi di sini, lagi duduk di sini, tapi nggak pengen ada di sini, tapi nggak pengen ada duduk di sini. Udah, pasti gelisah, pasti nggak nyaman, pasti menderita. Jadi artinya, setiap penderitaan hanya terjadi saat aku menolak saat ini. Pengennya ke sini, pengennya ke sini, pengennya ke sini, pengennya ke sini.
Nah, saat kita beneran hidup, hadir di sini saat ini, inilah kita lagi benar-benar hidup. Dan saat di sini saat ini, nggak akan ada takut, cemas, dengki, iri, nggak akan ada. Semua emosi negatif, kebencian, kedengkian, dan lain takluk di saat ini. So, itulah kenapa detik ini nggak pernah ada masalah. Sok saya tanya, ada masalah nggak sekarang? Ini sekarang ada masalah nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena lagi nggak dipikirin. Benar nggak? Berarti masalah ada kalau diapain? Nah gitu. Tapi yang jadi masalah, mikir terus, muter-muter di situ terus, akhirnya hidupnya jadi penuh dengan masalah pikiran. Dan yang lebih asik lagi sih, bukan masalah gue, tapi ikut-ikutan gitu. Wah, itu lebih asik lagi gitu. Kepo. Bukan masalah saya sih, tapi ya, gitu. Itu yang menarik gitu. Jelas teman-teman? Sip ya? Berarti kita akan ngerti bahwa di mana ketenangan itu datang. Ketenangan datang ketika aku belajar untuk tidak menjadi pikiran, tapi menjadi kesadaran untuk hadir di sini sekarang saat ini. Dan mampir ke saat ini, kalau nggak dilatih, nggak akan bisa aja udah. Makanya latihan hariannya kalau di tradisi Islam disuruh sholat namanya khusyuk. Jadi teman-teman nanti ngerti, sholat itu artinya terhubung. Terhubung kemana sih? Terhubung ke saat ini. Di sini. Maka saat kita hanya terhubung di saat ini, pikiran apapun yang mampir, jadilah langit. Dan tugas langit hanya menyaksikan. Contoh. Begitu langit ada awan hitam misalnya, saksikan. Nanti lewat awan putih, saksikan. Nanti lewat hitam lagi, saksikan. Langit nggak pernah login ke awan. Paham nggak? Berarti kalau langit nggak pernah login ke awan, si langit hanya menyaksikan awan nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau menyaksikan, sedih datang, oh tamu, ya udah, nanti lewat si sedihnya. Marah datang, benci datang, bete datang. Semua hanya awan hitam putih yang pada akhirnya dia akan lewat juga. Teman-teman pernah nggak bete 24 jam? Pernah nggak? Nggak bisa, nggak kuat. Karena emosi negatif sangat banyak memerlukan energi gitu. Nah berarti sekarang kita perlu punya kebijaksanaan, energiku mau ada di kamar mana itu yang perlu. Ya. Kalau saat tadi bilang ini awan hitam lewat, ini awan ini lewat, itu kita lagi nonton. Ya. Itu berarti kita nggak fokus juga dengan kondisi kita saat itu lagi ngapain. Oke, contoh awan lewat nih, benci, kan nggak perlu login jadinya. Cuma ngeliat aja. Cuman aku lagi benci, udah ke tengah lagi. Marah, marah, udah ke tengah lagi. Kesel, kesel lewat, udah ke tengah lagi gitu. Iya, sekarang aku lagi lihat yang marah nih. That's it. Iya, kalau kayak gitu aku juga cepat bilang ya. Tapi kalau aku lagi iseng gitu ya, dia lagi marah ya. Terus dicapam-capam ini, iya dia emang dia mesti gini, mesti kan nggak boleh gini. Aku lagi berantem sendiri nih. Iya. Habis itu hilang udah. Berarti lagi ke kamar iseng tadi. Iya. Kan ada kamar iseng gitu. Tapi aku sadar pada saat aku mikir gini, iya sih, gitu. Sip. Untuk sadar iya sih kan berarti ada kesadaran, betul nggak? Nah, yang bahaya, nggak iya sih, tapi melakukan sesuatu gitu. Iya. Nah, gitu. Terus sampai kayak lagi lihat video nih, kayak nonton. Ya. Kayaknya jadi cepet sih hilang. Jadi cepet. Ulang ya. Saat kita ada di kamar marah, pengen marah-marah nggak? Iya. Berarti marah-marah terjadi karena ada di kamar marah. Nah, rata-rata sih 98% dia nggak sadar di kamar marah, tapi marah-marah. Saking semangatnya marah-marah ke anaknya sampai, kamu jangan marah-marah. Lah, nyuruh jangan marah-marah sambil marah-marah kan aneh ya. Kamu, wah gitu. Sip ya teman-teman ya. Dan sorry to say, mau diri sendiri maupun orang lain, nggak terlalu banyak dengerin omongan kita. Nggak terlalu banyak. Tapi mereka merasakan vibrasi lagi ada di kamar mana gitu.
Jadi misalnya nih ya, mulutnya tuh tenang ngomongnya, tapi ada di kamar marah. Tenangnya, nyakitin orang juga omongannya gitu. Vibrasinya nyampe. Vibrasinya nyampe. Bahkan dia nggak ngomong. Pernah nggak teman-teman, lagi ada di satu ruangan, atau mungkin ada teman, dia nggak ngomong, tapi ada di sebelahnya ikut gelisah kitanya. Pernah nggak kira-kira? Iya, kok nggak enak ya gitu. Auranya nyampe ya? Vibrasinya, iya auranya. Sekarang saya tanya, kebayang nggak di satu community, aura yang dikeluarinnya bete semua. Udah nggak enak aja udah. Nah ini sekarang lagi masa-masa sekarang, lagi terjadi kolektif. Terjadi mau lewat media sosial apa semua, katakanlah ngomongin Indonesia aja ya. Indonesia lagi ada di kolektif vibrasi-vibrasi level low gitu kira-kira. Tapi dalam situasi hidup, kita masih bisa memilih untuk nggak di situ nggak kira-kira? Bisa, tapi ekstra. Kenapa? Karena kebanyakannya lagi dimarah, lagi benci, caci, maki. Kita harus jadi penonton, ekstra banget. Bangun tidur, Indonesia tuh harusnya, emang kita siapa sih? Mikirin Indonesia harus gimana? Bener. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan nyata tuh apa? Simple, begitu ngapa-ngapain, stop lihat yang hoax, stop posting yang hoax, yuk kita lakukan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan detik ini gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Karena kadang-kadang kita mengambil alih fungsi yang bukan fungsi dan peran kita gitu. Ya jauh mending bangun tidur ngelihat Amerika, aduh Amerika, ya Amerika udah jauh, udahlah, bukan urusan kita gitu. Yang jelas kita punya lingkar pengaruh, yang beneran apa yang bisa kita pengaruhi. Nomor 1, buatlah diriku dalam keadaan tenang. Karena saat dalam keadaan tenanglah, semua keputusan pasti yang terbaik. Jadi nanti teman-teman, apapun konteksnya, ketenangan adalah kunci. Jadi kalau balik lagi ke tradisi Islam, disuruh sholat 5 kali, wudhu 5 kali, habis gitu ada zikir. Coba direnungin ya. Allahu Akbar, that's it, diingetin. Betul nggak? Habis Allahu Akbar, wudhu. Apa sih yang ngebuat aku distraksi? Dari apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku pikirin, apa yang aku omongin, apa yang aku posting, langkah-langkahku. Ini ternyata gitu. Dicek tuh waktu wudhu. Habis gitu qomat. Diulangi lagi. Sholat. Terhubung. Habis sholat, zikir lagi. Itu kira-kira ngelatih fokusnya banyak nggak? Banyak. Tapi, ya karena si sholat ini tidak dilakukan dengan kesadaran dan pengertian, ya udah yang penting kalau azan, ngerjain, yang penting aku menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada kaitannya sama jiwa gitu. Nah sekarang orang beragama, maaf ya saya bilang gini karena faktanya begitu. Orang beragama hanya menggugurkan ritual, tapi tidak menumbuhkan jiwanya untuk ada di titik tengah gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi mohon maaf nih, bisa jadi sholatnya nggak nolong sih gitu. Makanya bahasa Qur'annya fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Raganya gerak, jiwanya nggak terhubung. Maka sholat diulang-ulang tidak memengaruhi apapun gitu. Sampai sini oke? Dapat? Paham ya? Coba teman-teman sekarang lagi ada di ruangan mana detik ini? Bentar. Oke, maaf ya saya banyak nanya. Pertanyaan-pertanyaan saya itu sebetulnya lagi narik ke teman-teman lagi. Ke sini lagi. Ke sini lagi. Makanya kalau akal nggak dipakai, cuma dengerin dongeng, yang ngomong-ngomong, ininya muter-muter di sini. Dan itu terjadi pada banyak meeting biasanya. Begitu selesai, apa ya? Nah udah, meeting dari tadi barengan, tapi satu sama lain nggak ngerti ngomong apa gitu. Akhirnya apa? Wasting energy, wasting time, macam-macam. Jadi tidak produktif gitu intinya. Oke, teman-teman? Sip ya? Paham ini mekanismenya? Duh, pahamnya tuh mukanya gini-gini ya, paham sih. Jadi intinya kita harus selalu sadar bahwa hidup itu adalah hari ini. Bukan masa lalu, bukan ntar kumaha ya gitu, ntar gimana ya, jangan. Pokoknya hari ini. Kayak gini Bu, ke masa lalu nggak apa-apa, asal sadar bahwa ini di masa lalu, balik lagi.
Ke masa depan perlu bikin planning. Tapi jangan hidup di situ gitu. Balik lagi. Lalu di hari ini. Ke sini lagi. Ke sini lagi. Nah, kembali ke tengah ini begitu. Ihdinas sirata, tunjuki jalan yang lurus. Setek ke tengah lagi. Ke tengah lagi. Ke tengah lagi. Gitu. Berarti sekarang saya tanya, balik lagi. Penderitaan itu adanya di masa depan dan di masa lalu. Berarti kalau lagi di masa depan, lagi hidup, lagi mati. Mati. Kalau di masa lalu, mati. Jadi kalau kita lagi jalan, lagi di masa lalu terus, ini zombie namanya. Iya, nggak hidup. Ya gimana nggak zombie? Merah, maju. P dicoret, parkir. Sadar nggak kira-kira? Enggak. Tapi dia hidup gitu. Makanya orang hidup belum tentu sadar. Bangun belum tentu sadar. Gitu. Oke, ini dipahami? Mulai ngerti mekanismenya? Nah, berarti sekarang kalau mekanisme ini udah mulai dimengerti, oh ternyata aku ini punya pikiran, punya perasaan, punya emosi, semua bla 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 bla. Berarti remote control hidup siapa yang megang sebenarnya? Aku. Jadi kalau masih aku tuh bete sama dia, nah udah. Berarti kita nggak punya, tidak memiliki yang namanya kontrol hidup. Kita dikontrolnya sama orang lain terus gitu. Bete gara-gara omongannya begini, bete gara-gara begitu, bete gara-gara. Dan ini kalau nggak dilatih nggak bisa aja udah. Oke? Sip ya? Nah, untuk 1 bulan ke depan saya mau kasih PR nih. PR barengan. Pertanyaannya, gimana cara melatih supaya kita lebih fokus? Itu intinya. Oke? Dan ini kalau nggak dilatih, nggak bisa aja udah. 1, PR-nya nggak usah banyak-banyak aja. Kalau ada orang lagi ngomong, dengerin 100%. Dah, gitu aja. Dah, itu aja. Kalau lagi ngomong, masuk ke kamar dengerin 100%. Udah, jangan kemana-mana. Diam aja. Jangan sambil ngapa-ngapain, diam aja udah. Karena multitasking akan membuat kita susah ada di kamar itu dalam kondisi yang lama gitu. Maka pendengar yang baik itu cenderung akan menjadi fokus yang baik, itu akan cenderung masuk kepada ketenangan yang baik. Semua problem rata-rata salah dengar, udah gitu aja. Apalagi kalau dengarnya udah 2 kali, dengar, wah udah beres ya. Dengar ya, oh itu mah udah pasti palsu aja udah. Nah, dengar. Dapat ya? Dan kalau teman-teman yang udah punya pasangan, cara yang terbaik untuk melatih ini, dengerin pasangan ngomong 100%. Udah, gitu aja. Oh, itu PR-nya berat banget, tapi latihan yang baik banget. Udah. Gak bisa begitu suami. Ya. Kalau lagi ngomong, jangan diinterupsi gitu. Jangan, dengerin. Dengerin aja. Otak kita juga jalan kemana-mana. Jangan. Ada di kamar dengar. Jadi begitu dia ngomong, dah. Dan bagi orang yang tidak terlatih, mendengarkan itu susah. Makanya banyak orang dengar pengennya ngebales. Bukan dengar untuk ngerti, tapi dengar untuk komen. Ingat nggak waktu kita bahas kecerdasan emosi? Gini, ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah, itu adalah, kalau orang ngomong semenit, kita ngasih advice-nya 1 jam gitu. Aku tuh, iya kamu tuh. Jadi kita yang ngomong gitu. Gimana sih gitu? Dan teman-teman perlu disadari ya, banyak orang yang tersembuhkan jiwa dan batinnya karena dia menemukan orang yang mau denger dia ngomong. Selesai aja. Iya, jadi keranjang sampah sih memang. Tapi nanti kita ngerti sih gitu. Karena rata-rata orang tuh cuman mau didengerin, nggak mau dikomenin. Oke, sampai sini. Karena yang batinnya berat itu banyak yang pengen diceritain tapi nggak tahu kemana gitu. Akhirnya numpuk meledak. Makanya teman ngobrol tuh emang perlu banget sih. Tapi milih-milih ya, milih-milih. Kalau yang nggak asik bahaya juga sih gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi kalau nanti skill listening kitanya naik, itu teman-teman coba aja.
Once skill mendengarkan kita naik, untuk menuju ke titik tenang jauh lebih mudah nanti. Jadi begitu nanti dengerin orang ngomong, saatnya latihan. Dah. Latihan lagi. Dah. Dan ingat ya, mendengarkan, bukan menilai. Awas, hati-hati. Begitu gini, oh dia. Nah itu mah bukan mendengar namanya. Itu berprasangka. Udah pokoknya dengerin aja. Dengerin. Dah. Wah teman-teman, ini urusan. Nanti kita ngerti. Kenapa di Quran di 1678 misalnya. 32 ayat 9 misalnya. 67 ayat 23. 23 ayat 78. Itu semua urusan di Quran nomor satu pasti. Pendengaran. Baru penglihatan. Pendengaran. Penglihatan. Karena ini nih. Makanya pertama bayi lahir langsung dikasih azan. Karena ini dulu nih yang aktif nih. Baru ini gitu. Jadi kalau ngejaga ini nih, once kita bisa meregulasi apa yang kita dengar, itu pintu gerbang baik untuk masuk ke titik tengah gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Ya. Dengerin gitu. Ya. Kita dengerin terus kalau omongan dia dengerinnya mohon maaf ya, ngaco gitu kan. Ya. Kan kita pasti ada spontanitas pengen, wah nggak bisa gini. Nah, Iya. apa kita dengerin itu sama? Apa kita pindah kamar aja gitu daripada dengerin gitu kan? Berarti waktu Bapak ngomong ngaco, Bapak lagi keluar dari kamar dengerin. Enggak, sekarang misalnya nih ngomong nih, ya mohon maaf. Iya. Kayak sekarang di politik nih ya, Iya. pemerintah mau begini. Tapi keadaan nyatanya kan nggak begini kan. Ngomong bohong nih. Daripada kita dengerin ngomong bohong, mendingan kita pindah kamar. Oh, benar Pak. Kan ini lagi nggak ngomongin sosial media sih Pak. Iya. Ini kita lagi kalau lagi ketemu orang, ngomong gitu. Karena gini, saat kita scrolling sosial media, kita bisa memilih mana yang aku mau dengar. Betul ya? Tapi kayak sekarang di kantor, pasangan, anak, lingkungan, itu kan at some point ada satu hal yang kita nggak bisa hindari gitu. Nah itu maksud saya adalah mau mendengarkan secara verbal dalam keseharian gitu. Nilainya belakangan yang dengerin aja dulu. Dengerin aja dulu. Bahkan nanti kalau udah terlatih Pak, mau orang ngomong sengaco-ngaco apapun, nggak akan mengganggu kedamaian kita di dalam. Mau dia ngomong nggak, ngomong we, ya udah. Kitanya udah punya tameng gitu. Sehingga kita tidak terpengaruhi oleh omongan itu gitu. Gitu. Ya. Pikiran masuk ke kamar-kamar bergantian. Kesadaran masuk ke kamar. Ya. Kesadaran masuk ke kamar-kamar. Bisa nggak sih kita sebelum dia masuk tuh kita udah mencegah gitu dia, jadi mencegah takut atau mencegah sedih gitu. Sebelum dia masuk, Iya. jadi nggak masuk gitu, Iya. itu namanya orang sabar. Iya. Skill. Begitu mau ke sini udah tahu. Jadi misalnya dari sini nih ya, mau ke kamar marah, baru setengah jalan balik lagi. Itu sabar tuh. Gitu. Sehingga perlu dilatih. Makanya maksudnya ya kalau ada orang udah sabar, sabar tuh bukan nggak ngapa-ngapain, balik-balik ke tengah, gitu loh. Cuman pemahaman umum sabar tuh jadi diam. Teman-teman please ya, tapi ini please aja. Kalau ada orang lagi bete ujian apa, please jangan ngomong sabar sama dia karena nanti jawabannya kamu kan nggak ngerasain gitu jadi ngambek gitu. Padahal inti sabar adalah kamu cepetan keluar dari kamar nggak nyaman, balik lagi ke tengah dong gitu. Itu inti. Sip ya. Tapi balik lagi, saya nyambung ke sini. Jadi PR yang pertama apa tadi? Dengerin. Yang kedua teman-teman, cek aja ya. Dalam 1 minggu, 2 minggu ini, kira-kira kamar apa yang paling sering dikunjungi? Itu aja. Sok dicek. Di list. Duh minggu ini teh mikirin ini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Yang paling banyak, itu yang paling banyak menyita energi udah pasti. Demo yang ada. Iya, berarti kita tahu, oh oke. Nah, yang sering dikunjungi, kalau pakai istilah saya, itu kamarnya pasti terang benderang. Jadi ada apa-apa, langsung ke situ terus gitu. Kebuka terus. Nah, Shopee, TikTok, pokoknya check in lah atau apalah, macam-macam lah gitu. Jelas ya? Yang jangan-jangan maaf banget kamar memaafkannya gelap banget misalnya. Kamar sedekah gelap banget gitu misalnya. Kamar senyum gelap banget.
Yang jangan-jangan yang banyak gelap itu adalah kamar-kamar yang emosi tinggi gitu. Tapi urusan cemas, dengki, iri, wah terang benderang. Nah saat teman-teman nanti ngecek apa sih dalam seminggu 2 minggu ini kamar mana yang dalam tanda petik sering dikunjungi, tahu, oh aku ada problem di kamar ini gitu. Nah tadi kalau udah mulai dideteksi, begitu mau ke sit, tar. Meskipun masuk ke kamarnya sadar, oke. Tapi pelan-pelan matiin lampunya, keluar lagi. Ingat ya teman-teman, setiap kamar nggak ada pintunya, setiap kamar kapanpun, dimanapun bisa keluar masuk anytime. Tapi kalau kamarnya itu menarik kan susah ya menarik diri. Iya, berarti jangan menarik. Makanya titik tengah. Kamar belanja misalnya, secukupnya aja. Saat secukupnya di kamar belanja, nggak over, balik lagi ke tengah. Kan segala sesuatu yang berlebihan kan yang nggak baik. Gitu. Tapi sadar aku lagi di kamar ini. Begitu nggak sadar, di sini terus. Adiksi jadinya. Aku mau nanya nih. Ya. Kan ini kita ada sadar, sama tadi itu ada denial yang kita kubur. Ya. Kita posisi tahu, oh ini kita sadar sama sebenarnya itu kita denial tapi pura-pura sadar. Nah itu gimana tuh? Berat pasti. Nah beda ini gimana tuh posisinya? Ya, kalau denial pasti ada sesuatu yang nggak nyaman, nggak tenang. Dan diri kita tuh nggak bisa dibohongin. Misalnya, kamu kenapa? I'm okay. Nah, I'm okay-nya gitu. I'm okay gitu. Ya. Dan hal yang paling agak sulit untuk dilakukan dalam konteks denial adalah mengakui. Karena gengsi. Kenapa gengsi? Masa gua gitu? Gitu ini. Berarti setiap tamu perasaan apapun yang datang, tamu pikiran apapun yang datang, kalau diakui, itu akan aman. Gitu. Bisa bedain ya? Wah, denial tuh bold banget loh sebenarnya. Iya, fake gitu. Pretending gitu. Pura-pura happy, pura-pura gitu. Jadi pura-pura happy boleh kalau pas foto aja. Udah, selepasnya janganlah, saya sarankan ya. Kalau pas foto pura-pura happy biar bagus aja frame-nya gitu. Tapi balik lagi, kita bakal tahu banget kalau sebenarnya aku nggak nyaman di situ tuh, tahu banget. Respon tubuh, wah macam-macam lah gitu. Gitu ya. Dapat ya? Oke, jadi teman-teman, dalam beberapa saat ini, pokoknya kalau ada kita lagi ngobrol untuk latihan nih, dia ngomong apa, dengerin aja dulu. Pendengar yang baik ya. Ya, jadi pendengar yang baik aja dulu. Dengerin aja dulu. Dengerin. Tapi misalnya kalau kata tadi rada-rada nggak asik, ya pergi aja nggak apa-apa juga sih. Tapi seenggaknya tingkat kamar mendengarkannya voltasenya naik gitu. Oke? Nah, yang ketiga, jadi satu PR-nya dengerin. Yang ketiga, poinnya adalah tadi tuh. Setiap perasaan apapun yang datang, terima. Jangan ditolak-tolak. Contoh. Perasaan bete nih misalnya. Set. Nggak bete. Jangan bete. Nggak. Tapi begitu bete langsung. Aku lagi bete. Dah. Karena setiap semua perasaan yang datang dan diterima, itu nanti voltasenya turun dikit. Jangan ditolak. Dan jangan pengen nggak ada. Karena kita nggak bisa lepas dari itu semua. Jadi nanti kita akan berdamai dengan sesuatu yang kita nggak suka. Nah, yang paling nggak suka biasanya lukanya yang paling dalam gitu. Makanya teman-teman jangan lupa ya, 99% luka di dalam diri kita nggak ngeh. 99%. Makanya perlu orang lain nggak untuk ngingetin? Contoh. Pernah nggak kita sakit hati diomongin sama orang lain? Pernah? Sekarang saya tanya, yang melukai orang itu atau udah ada luka? Gini. Ada orang, aku tuh sakit hati sama dia. Sakit hati sama siapa? Sama dia. Sekarang saya tanya, dia bikin kita sakit hati, gara-gara dia bikin kita sakit hati atau udah ada luka? Udah ada. Dia cuma ngingetin. Cuma dicolek gitu. Jadi teman-teman kalau ketemu orang yang nyebelin, ya rada-rada ngehe gitu ya, rada-rada gitu. Oh iya ya. Bukan dia yang membuat aku sakit, tapi aku udah sakit diingetin sama dia.
Tapi sakitnya sama dia atau sama banyak orang? Maksudnya? Sakitnya itu gara-gara dia atau sebenarnya lukanya banyak-banyak banget? Banyak. Makanya yang tipikal kayak gitu akan menyakiti luka yang sama. Makanya teman-teman jangan lupa ya, kalau luka nggak diberesin, bakal ketemu orang yang gitu-gitu terus aja udah. Cuman beda circle, beda pertemanan, beda kampung, tapi tipikalnya ngehe, udah sama gitu. Itu attract juga ya? Iya pasti. Karena siapapun yang datang ke kita, ingat, dia lagi berusaha mengingatkan kamu ada luka di situ. Contoh. Pernah nggak kita punya pikiran, dia tuh jahat banget bikin aku sakit hati? Pernah punya pikiran gitu nggak? Pernah ya? Sekarang saya tanya. Let's say lah, orang ini ngomong ke kita jelek sekali. Masuk ke memori nggak? Iya, dipikirin terus. Memorinya di kamarnya dimasukin terus, dia ngomongin jelek. Sehari bisa 10 kali bolak-balik ke situ. Yang lebih nyakitin orang itu atau kita di kamar itu terus? Jadi yang lebih jahat siapa? Jelas ya? Nah, titik tengah akan terjadi kalau ngelihat orang yang kita beneran benci, di dalamnya udah oke dan udah nggak benci, oke itu baru. Kalau bahasanya Isa Al-Masih, bahasanya Yesus, cintailah musuhmu. Wah, berat banget memang. Kalau sama musuh aja udah ngasih kue, udah top aja udah. Tapi dalamnya kasih racun sih nggak apa-apa ya. Dapat teman-teman? Sip ya? Perlu dilatih nggak ini? Oke. Nah, sekarang dari latihan ini cara instan. Wah. Dah. Ini pokoknya P3K aja. P3K aja. Ya, P3K supaya teman-teman lagi di kamar manapun back to the center jauh lebih cepat. Oke? P3K-nya kalau lagi marah, lagi benci, lagi iri, lagi dengki, apapun lagi nggak enak, cara instan P3K-nya adalah kembali ke napas. Dah. Perpanjang nafas, tarik, buangnya lebih panjang lagi. Dah. Ingat ya, tubuh nomor 1 ngerespon napas kita. Makanya nggak ada orang yang lagi tenang tuh, tenang, nggak ada gitu. Nggak ada yang lagi marah-marah napasnya, nggak ada. Berarti tubuh nggak ngerti kita lagi gimana-gimana, dia cuma tahu kamu nafasnya lagi panjang, cepat, atau lagi pendek, lambat. Dah. Sekarang saya tanya, dalam sehari sadar sama napasnya masing-masing berapa lama? Nggak sadar. Nanti sadar kalau udah mulai bengek, oh baru nih gitu. Ya, padahal napas ini adalah sang hidup. Kita mau ngomong rezeki ABC, nggak punya napas, dikafanin loh. Mau punya 2 triliun kayak, punya mau Lamborghini, nggak punya napas, nggak bisa dipakai. Betul nggak? Yang harta paling besar ini aja nggak disadari, apalagi macam-macam lah gitu. Jadi saat balik ke nafas, saat kita balik ke center. Jadi gampangannya begitu kesel, diam dulu. Bawa nggak apa-apa juga, abis gitu. Latihan kan. Tapi sering-sering ingat nafas. Kalau boleh saya sarankan tiap 2 jam, tiap 3 jam, diam, tarik nafas. Dah, aktivitas semenit aja. Tiap 3 jam semenit, tiap 4 jam semenit. Dan yang paling oke itu waktu sholat sih sebenarnya. Kan sholat mah udah kebiasaan ya. Coba sholat lebih dimudahkan, lebih dibiasakan dengan begitu Al-Fatihah, jangan rusuh gitu. Ya kecuali kalau imamnya rusuh ikut sih ya memang, tapi ya udah gitu. Ini kalau lagi sholat sendiri, dinikmati setiap nafas, dibuang, relax aja. Dan sehari 5 kali itu keren banget sih. Teknik sholat 5 waktu tuh bagus banget untuk membuat kita ke titik tengah. Makanya itu penting gitu. Tapi ada tanda bintangnya, kalau ngerti sih gitu. Kalau nggak ngerti ya cuman kebiasaan gitu intinya. Oke teman-teman. Sip ya. Next, kita akan masuk satu-satu. Tapi at least tolong mekanisme ini disadari. At least sekarang abis ini mau ngapa-ngapa, memang
Kalau nggak dilatih nggak bisa aja. At least kita akan begitu marah di kamar marah. Kesal di kamar kesal. Dan ingat sekali lagi, jangan berharap akan ada yang nolong untuk kita bahagia. Nggak akan ketemu aja udah. Aku menunggu keajaiban, tiba-tiba ada yang bikin, nggak akan ada aja udah lah. Nggak akan nemu aja udah. Selain apa yang kita lakukan, diusahakan untuk kembali ke titik tengah gitu kira-kira. Oke teman-teman? Ya. Ini kan menjaga ketenangan batin ya. Ya. Yang tadi saya tangkap kan lebih banyak prakteknya ya untuk melatih diri kita. Kata juga di on track lah ya. Nah, terus gimana kaitannya dengan ayat di Al-Quran? Di Al-Quran kan itu yang apa? Hanya dengan Allah hatimu akan jadi tenang. Ya. Nah, ini kaitannya dengan yang materi ini gimana? Allah kan di sini, Bu. Titik tengah ini. Oh. Kan Allah itu adalah, kalau ibu nanti buka di surat 6 ayat 12, 6 ayat 54, akulah sang welas asih gitu. Masih titik tengah itu kita kembali ke kesadaran kita. Betul. Betul. Makanya hanya dengan mengingat Allah lah batinmu menjadi tenang. Kan di 13:28 tuh ayatnya. Di 13:28 tuh bilang, bahwa kol tuh artinya kalau kamu lepas dari bolak-balik, diem, kolaba itu kan artinya berbolak-balik. Saat kamu stay di sini, pasti kamu akan lebih tenang. Now ini, Allah itu selalu ada di sekarang, Bu. Di masa depan dan di masa lalu, ini wilayah setan nanti. Makanya setan ngebisikin terus, yuwas wisufi sudur, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Setan nggak berkutik sama orang yang diem di sini saat ini. Nggak bisa dia. Karena mau dibisikin gimana? Stay present. Nah cuman, balik lagi, memang ini perlu proses kan. Jadi begitu depan, setan, balik ke Allah. Belakang, gitu. Dapat ya? Makanya konteks dari sholat itu, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kan gitu ya. Di surat 20 ayat 14 tuh. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Zikrullah itu, gini ya teman-teman, zikrullah itu bukan Allah, Allah, Allah. Bukan. Tapi zikrullah itu kembali ke energinya Allah, energi kasih sayang yang ada di center ini gitu. Itu namanya zikrullah. Karena orang ngomong Allah, belum tentu vibrasinya dikasih sayang, itu belum tentu. Itu sih ini. Tapi zikir yang nggak ngerti, sholat yang nggak ngerti juga nggak apa-apa. Minimal lagi zikir, lagi sholat, nggak ngomongin orang. Bagus, udah. Kan nggak ada sholat lagi ngomongin orang, betul nggak? At least nggak ngapa-ngapain, udah bagus. Tapi kalau kita lebih connect, lebih bisa masuk ke level ini, itu nanti akan lebih bisa dalam gitu kira-kira. Gitu, Bu. Sip ya, dapat ya? Oke, teman-teman. Dapat ya? Ya, nyambung sedikit. Sekarang saya tanya, dalam tanda petik ya. Berarti kalau mau dalam tanda petik, mau jumpa atau menyatu dengan Allah, cara yang paling sederhana gimana? Kembali ke nafas. Makanya nanti ada nafas rahmaniyah. Maka Allah selalu mengatakan, aku tiupkan. Berarti nanti kita ngerti, ada nafas Allah di sini gitu. Nah, nanti kita pahami ke situ. Saat kita berwelas asih, kita lagi ada di state itu gitu. Oke? Sok belajar napas. Meskipun tiap hari udah napas, tapi belum tentu menyadari napas. Karena nanti kita akan ngerti, napas inilah yang sebenarnya yang hanya kita punya dalam tanda petik. Karena nggak ada napas, nggak ada semuanya. Gitu. Oke? Sip? Oke, kita tutup latihan sebentar ya. Jadi teman-teman nanti latih masing-masing. Duduknya boleh nyaman nggak? Karena kalau lebih enak, duduknya lebih nyaman. Kenapa duduk nyaman itu penting? Karena kalau nggak nyaman, tubuhnya pengen gerak-gerak. Oke? Makanya tubuhnya nyaman, nggak ngapa-ngapain, itu namanya tumak ninah. Jadi sholat nggak boleh banyak gerakan kan? Pernah dengar nggak satu fikih bahwa kalau sholat ini 3 kali gerakan, itu batal? Pernah nggak? Ya kan bukan berarti, ada 1, 2 lagi nih. Nggak gitu kan? Bukan gitu poinnya ya. Awas. Tapi maksudnya semakin kamu diam, semakin distraksinya nggak banyak gitu maksudnya. Makanya disuruh still gitu. Oke? Dah.
Sekarang supaya mudah, yang paling besar juga membuat distraksi itu pasti penglihatan. Jadi matanya boleh ditutup, tapi kepalanya jangan terlalu tunduk, jangan terlalu mendongak. Tengah-tengah aja. Gitu. Dah, cuman gini, coba kita belajar diam aja, nggak ngapa-ngapain. Sok, diam aja dulu. Nah, mulai disadari itu. Kamar-kamar langganan tuh manggil pasti tuh. Apa yang kita dengar, nggak usah dinilai, hanya dengarkan aja. Dah. PR kita saat ini adalah hanya mendengarkan apa yang pendengaran kita mau. Nggak usah dinilai, hanya didengarkan. Begitu ada pikiran lewat, awan lewat, saksikan. Jangan login, saksikan. Nanti lewat yang lain, saksikan. Nanti lewat yang lain lagi, saksikan. Nah, ya, kita diam, santai, rileks, tidak mengapa-ngapa, nikmati aja. Nafasnya boleh sedikit diperlambat, begitu ditarik lebih panjang dan dibuang lebih lambat. Coba nafasnya dilambatin dikit aja, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan terlalu cepat-cepat. Dan setiap nafasnya ditarik, hadirkan perasaan bersyukur dan terima kasih sama nafasnya. Siapa tahu, udah lama nggak terima kasih sama nafas. Dan biarkan nafasnya alami, kita hanya nonton aja nafasnya. Coba mulai disaksikan. Ada aku yang menyaksikan dan ada pikiran yang lalu lalang. Ada aku yang menyaksikan dan ada perasaan yang datang dan pergi. Ada aku yang menyaksikan dan ada emosi getaran-getaran tubuh yang terjadi. Dan ada aku yang selalu menyaksikan nafas. Dan yang lebih disadari lagi, aku tidak menafaskan diriku, tapi nafas terjadi secara otomatis. Santai dan rileks. Dan rasakan lebih tenang, lebih lepas, lebih rileks.
lebih ringan. Bersyukur, berterima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan kita boleh tepuk tangan buat kita semua. Hatur nuhun. Jangan lupa dilatih, jangan lupa terus ada di kamar tengah. Terima kasih. Hatur nuhun.